Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tria Widyastuti. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait validitas. Oke, silahkan simak berikut ini. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan tes kognitif, tes prestasi, ataupun juga skala yang menggunakan metode konstruksi. Nah, validitas itu ada di urutan, misal validitas isi biasanya di urutan keempat. Setelah penulisan butir, maka perlu direview dan divalidasi apakah item-item yang ditulis itu tepat sesuai dengan konstruk yang mau diukur. Benar-benar mewakili konsep yang diukur nggak sih, kayak gitu. Oke, di sini ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, apa sih sebenarnya pentingnya validitas? Yang kedua, perkembangan konsep validitas. Yang ketiga, sumber bukti validitas. Dan yang keempat, bukti validitas berdasar konten tes. Oke, apa sih pentingnya validitas? Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait poin tersebut, pernah nggak sih terpikir di benak teman-teman? Semisal, ketika teman-teman mau masuk perguruan tinggi, kan ada tes SBMPTN. Di situ kita mengerjakan soal, di dalamnya ada tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, hingga potensi akademik gitu. Kenapa sih mau masuk perguruan tinggi harus mengerjakan soal-soal itu? Apa iya soal-soal tersebut bisa mengukur atau bisa menyeleksi dengan tepat mahasiswa yang punya kualitas bagus? Apa iya sih kayak gitu? Kemudian semisal di kelas psikologi umum, dosen mengumumkan minggu depan kita mau ada ujian tengah semester UTS. Materi tesnya meliputi materi pertemuan 1 hingga 7 dan akan ada 50 pertanyaan. Nah, kenapa sih siswa diberi informasi tersebut gitu? Nah, ternyata dua hal ini sangat terkait dengan yang namanya validitas. Kalau yang tadi, beberapa tes itu apa ya sih? Benar-benar akurat untuk bisa menyeleksi mahasiswa. Dan yang kedua, kenapa sih dikasih tahu tesnya itu materi pertemuan 1 dan 7? Karena untuk memastikan bahwa UTS-nya itu ya memang yaitu mengujikan soal-soal yang telah dipelajari di pertemuan 1 dan 7, bukan soal-soal di pertemuan 8 dan sekian yang belum kita pelajari semisal. Nah, dalam mengerjakan tes banyak sekali individu yang tidak terlalu memikirkan apakah tes yang dikerjakan itu akurat. Iya nggak sih ngukur ini gitu. Kadang ya udah semisal seleksi pegawai ya udah ngerjain aja asal dikerjakan dengan baik dan kemudian agar lulus gitu. Nggak tahu apa iya sih kayak gitu waktu tes kerja semisal disuruh ngitung-ngitung gitu, ada tes Kraepelin, tes Pauli, ini buat apa sih gitu. Nah, di materi kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk tidak secara otomatis berasumsi bahwa setiap tes yang dikerjakan atau tes yang ada itu valid atau tepat sasaran. Dan kemudian perlu diingat bahwa judul tes itu hanya memberi informasi kecil terkait tes. Contohnya, tes matematika. Judulnya tes matematika. Bisa aja mengukur hal yang lebih besar dari itu atau hal yang lebih kecil atau mungkin hal yang lain. Misal, judulnya tes matematika tapi semisal isinya tentang geometri aja. Bisa nggak sih? Bisa aja kayak gitu. Nah, atau mungkin kadang malah misal ngerjain tes judulnya tes verbal, kok ada hitung-hitungannya sih gitu. Sebenarnya ini tes verbal atau tes matematika gitu. Nah, ini poin utama apa sih pentingnya validitas. Nah, di banyak penelitian
atau pengembangan alat ukur itu sering banget ada informasi reliabilitas. Reliabilitas dengan korban alfa sekian kayak gitu. Nah, reliabilitas ini meskipun dia memberikan informasi bahwa hasil pengukuran itu konsisten, misal di tes hari ini kemudian tahun depan itu nggak beda jauh, ya reliabilitas itu ya cuman menunjukkan konsistensi skor aja, tapi tidak menunjukkan tentang keterpercayaan atau mungkin ketepatan ukur bahwa ya interpretasi tes itu tepat kayak gitu. Nah, untuk menunjukkan ciri bahwa tes itu punya ketepatan ukur, ya perlu yang namanya pengujian validitas. Oke, ilmu psikologi dan juga termasuk bahasan tentang validitas ini terus berkembang seiring zaman. Nah, ketika membahas validitas, kita berpikir apakah kesimpulan yang dibuat dari skor, misal dapat skor ini kemudian diinterpretasikan seperti ini, udah tepat nggak sih kayak gitu. Nah, perkembangan konsep validitas ini sebenarnya nggak terlalu signifikan hingga kemudian pada akhir abad 20 banyak kemudian ahli yang kemudian mempertanyakan dan kemudian meragukan konsep validitas selama ini, sehingga pada tahun 99 standar dari 3 organisasi besar di psikologi dan pendidikan, yaitu dari AIRA, IPA, NCME, jadi di tahun 1999 dan juga 2014 itu mencatat adanya interpretasi ulang terkait apa itu validitas ataupun konsep validitas. Jadi interpretasi ulangnya selama ini kita melabeli validitas itu sebagai karakteristik suatu tes. Nah, padahal ternyata validitas itu bukan karakteristik dari tes, sehingga kita nggak bisa menyebut namanya semisal tes itu valid karena bukan karakteristik tes. Nah, kemudian validitas itu apa gitu? Ternyata validitas itu merujuk ada nggak sih bukti yang mendukung bahwa interpretasi skor hasil tes itu tepat sesuai tujuan penggunaan. Jadi Jadi validitas itu lebih ke pengumpulan bukti-bukti empiris untuk mendukung interpretasi skor hasil tes. Intinya adalah pengumpulan bukti empiris untuk mendukung interpretasi skor hasil tes sesuai tujuan penggunaan nggak sih kayak gitu. Nah, di sini ada perspektif lama atau tradisional terkait validitas, yaitu validitas itu ada 3 tipe atau 3 macam. Ada content validity atau validitas isi, kemudian criterion related atau validitas berdasar kriteria, dan juga construct validity atau validitas konstruk. Ini merupakan perspektif lama membagi validitas menjadi 3 tipe. Nah, di sini validitas isi sendiri dibagi ada face validity, tampang, logic, ada lause, icon, dan juga kalau di bukunya Gregory itu ada penghitungan tersendiri. Kemudian konstruk bisa pakai analisis faktor, multi-method, kriteria, prediktif, bisa nggak sih prediksi performansi ke depan, atau juga konkuren. Nah, itu perspektif lama membagi validitas menjadi 3 tipe. Nah, ini kemudian ada perkembangannya. Kalau di tradisional, validitas itu apakah tes mengukur apa yang harus diukur, dan validitas itu dibagi menjadi 3 tipe dan boleh hanya 1 atau 2 yang dipenuhi. Contohnya semisal kalau semisal udah memenuhi validitas isi, ya udah tes itu valid kayak gitu. Nah, di sini di perkembangannya
validitas merupakan konsep tunggal yang didapat dengan berbagai sumber bukti validitas. Sejauh mana bukti validitas yang terkumpul mendukung interpretasi skor tes sesuai tujuan ukur. Jadi perkembangannya validitas itu konsep yang tunggal, bukan kayak semisal tipe-tipe aja. Contohnya, oh aku mau pakai tipe content validity aja udah cukup gitu, enggak kayak gitu. Tapi semakin banyak bukti validitas yang dicapai, maka akan semakin mendukung interpretasi skor tes seperti itu. Nah, mungkin kalau misal teman-teman masih proses, it's okay, karena ini memang konsep validitas ya ternyata mengalami perkembangan seperti ini. Yang dulunya 3 tipe, kemudian ini lebih ke pengumpulan bukti validitas. Nah, kemudian di sini ada sumber bukti validitas. Oke, di sini ada catatan, meskipun standar dari 3 organisasi sudah tidak menggunakan istilah validitas isi, validitas kriteria, kemudian validitas konstrak. Nah, pada praktik di lapangan masih banyak banget ahli yang menggunakan istilah lama, masih tetap pakai validity, content validity, criterion related validity, construct validity. Nah, kemudian ini juga bisa teman-teman cek di berbagai buku tentang psychological testing. Contohnya semisal di Cohen and Swerdlick tahun 2010 itu masih pakai perspektif tradisional. Juga Gregory 2015 dan acuan Indonesia, contohnya tulisannya dari Profesor Aswer, itu juga masih membagi validitas menjadi 3 tipe pakai term yang lama. Nah, di sini tidak benar bahwa satu bukti validitas lebih baik dari yang lain. Nah, karena di term yang lama itu contohnya yang paling baik itu ya validitas isi, karena validitas isi mencerminkan bahwa isi tes itu benar-benar mengukur tujuan ukur, misal kayak gitu contohnya. Karena di perkembangannya sekarang kan ya semakin banyak bukti validitas dikumpulkan, maka semakin mendukung interpretasi skor hasil tes itu baik. Oke, kita masuk ke bukti validitas berdasar konten atau isi tes. Evidence of validity based on test content. Bukti validitas berdasar konten tes adalah sejauh mana pertanyaan atau item mewakili atribut ukur. Nah, pemeriksaan apakah item mencerminkan sampel konstruk yang diukur. Ini sama aja ya. Nah, untuk mencapai bukti validitas tersebut, apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, melakukan tahapan sistematis ketika pengembangan tes. Nah, ini sebenarnya udah teman-teman lakukan di tahapan pengembangan tes sebelumnya, yaitu dengan mendefinisikan konstruk ukur yang mau dipakai itu yang mana gitu, sehingga nanti itemnya itu jelas. Kemudian menetapkan spesifikasinya seperti apa, apakah mau item ranking atau item pilihan ganda atau item seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, jumlah itemnya berapa. Nah, atau yang kedua bisa dengan mengevaluasi konten atau item tes berdasarkan penilaian ahli. Oke, tapi sebelum kita beranjak ke penilaian konten berdasarkan ahli, nah kita singgung sedikit yang namanya face validity atau validitas tampang. Mungkin ini teman-teman udah banyak membahas validitas di psikometri ya.
Kita review sebentar aja. Nah, di sini validitas tampang adalah tingkat seberapa suatu instrumen dinilai meyakinkan. Semisal kita buka dapat soal kayak gitu. Ini soal-soalnya tuh meyakinkan gak sih? Sesuai dengan judulnya gak sih? Nah, dan ini dinilai dari kacamata pengambil tes. Meskipun validitas tampang ini tidak krusial dari perspektif psikometri, karena memang karena nggak bisa dikuantifikasi juga, atau mungkin nggak bisa dikuantifikasi gitu. Tapi validitas tampang ini memiliki dampak penting bagi pengguna tes, sebab bisa memengaruhi motivasi responden dalam mengerjakan tes. Contohnya semisal tes CPNS gitu. Tes CPNS kok soalnya ada 1+2 gitu. Ini beneran nggak sih tes CPNS nggak sih kayak gitu. Ini kan kemudian mau ngerjain beneran jadilah cuma 1+2 tes CPNS kok 1+2 kayak itu semisal. Atau mungkin ini tadi tes verbal kok isinya hitungan. Nah, kemudian dari tampangnya, apakah perlu kalau semisal tes cetak perlu nggak sih kemudian dibikin cover yang meyakinkan, kemudian perlu nggak sih logo organisasi disematkan, perlu nggak sih instruksi, atau mungkin perlu nggak sih lembar jawab terpisah, itu kalau misal paper and pencil. Oke, kita kembali ke evaluasi item berdasar ahli. Nah, di sini ada 2 yang kita bahas. Yang pertama Content Validity Ratio atau CVR, dan yang kedua validitas isi icon atau nanti dihitung dengan indeks icons V. Yang pertama bukti validitas berdasar isi item Lause ya. Jadi di validitas isi item Lause ini, jadi di sini melibatkan sekumpulan panel yang terdiri dari ahli. Jadi orang-orang yang dilibatkan dalam validitas isi Lause ini adalah orang-orang yang ahli atau biasa disebut subject matter expert atau SME. Nah, di sini ahli-ahli atau SME ini diminta untuk menilai apakah item itu esensial terkait operasionalisasi konstruk tes yang dikembangkan. Dalam bukti validitas isi ini, item dinilai baik apabila merepresentasikan tujuan pengukuran. Di sini ahli atau SME ini menilai item dalam 3 tingkat esensialitas, yaitu apakah item itu esensial, berguna tapi tidak esensial, hingga tidak diperlukan. Nah, rumusnya seperti ini. Content Validity Ratio itu adalah 2 kali NE. NE adalah banyaknya subject matter expert yang menilai suatu item esensial. N banyaknya SME yang melakukan penilaian dikurangi 1. CVR 2NE per N-1. Nah, interpretasinya, angka CVR ini bergerak antara -1 hingga +1. Jika CVR lebih dari 0, berarti 50% lebih dari SME dalam panel menyatakan item adalah esensial. Semakin lebih besar CVR dari angka 0, maka semakin esensial dan semakin tinggi validitas atau bukti validitasnya tercapai. Nah, di sini ada kriteria minimum CVR berdasarkan artikel yang ditulis Lause. Ini meskipun dari 1975 ini masih terus dipakai ini kriterianya. Semisal kalau kita pakai jumlah panelis 8, maka nanti minimal CVR-nya 0,75. Nah, hasil hitungannya ini semisal minimal 0,75.
Kalau pakai 15 berarti minimalnya nanti 0,49. Gimana kalau misal hasil CVR-nya lebih rendah dari minimum kriterianya? Ya berarti itemnya perlu direvisi lagi ya gitu. Nah ini contoh penghitungan CVR item 1 ya. Item nomor 1, dari 25 orang SME yang menilai item 1, sebanyak 20 SME menilai bahwa item esensial. Berapa nilai validitas isi lausinya atau CVR? Nah, CVR sama dengan 2NE per N-1 ya. Oke. Nah, 2 kali NE. NE itu yang menilai esensial, berarti 20. 2 kali 20 per 25 1. Ketemunya 0,6 gitu. Wah, kalau 25 SME minimumnya berapa sih? Yaitu kita cek. Nih ya, 25 itu minimumnya 0,37. Oke, ini lebih dari 0,37. Jadi item 1 memenuhi kriteria. Oke, ini contoh item lain, item 21. Dari 15 SME yang menilai item 21 esensial itu 10 gitu. Jadi 2 kali 10 per 15 min 1, 0,3. Nah, kalau pakai 15 SME, berapa nih kriteria minimalnya? 0,49. Nah, kurang ya. Oke. Jadi item 21 tidak memenuhi kriteria lausi karena 0,3 kurang dari kriteria minimum. Nah, di sini contoh belangko validasi CVR. Ada instruksinya. Kemudian belangkonya bentuknya kayak gini, ada aspek indikator itemnya. Nah, ini E esensial, berguna tapi tidak esensial, esensial berguna tapi tidak esensial, atau T tidak diperlukan. Dalam menilai ini ahli harus benar-benar objektif ya. Kalau misal itemnya jelek, silahkan bilang jelek gitu. Jangan kemudian sungkan karena sungkan atau pekiuh karena punya temennya sendiri. Karena kalau misal teman-teman terlalu baik hati, nanti malah kasihan yang mengembangkan tes karena misal ini lolos di validitas isi atau bukti validitas berdasarkan isi, tapi kemudian kok banyak yang gugur gitu. Ternyata karena di pengujian validitasnya ahlinya nggak menilai dengan benar-benar. Misal contohnya ini untuk soal psikologi umum, misal ini bab memori, indikatornya mampu menjelaskan proses memori. Soalnya ini, kemudian di sini diberi soalnya, kemudian jawaban, karena ini tes kognitif atau tes prestasi. Misal ini level berapa, kemudian ada pilihan esensial, berguna tapi tidak esensial, tidak diperlukan. Penilai mencocokkan apakah item ini benar-benar mengukur indikator proses memori. Soalnya ini tentang proses memori nggak sih gitu. Jadi emang ahli atau SMI ini benar-benar harus tahu bahasan memori yaitu. Ternyata item ini mengukur tentang benar-benar mengukur proses memori, bukan jenis memori atau mungkin bukan pengertian memori. Item ini relevan gitu, relevan atau penting gitu, ya udah dikasih E. Kalau semisal itemnya nggak relevan dengan indikator, ya silahkan dipilih 3 atau T dan sarannya. Itemnya kok nggak sesuai dengan indikator sih semisal. Oke, ini TPA verbal lawan kata. Dimensi verbal aspeknya lawan kata. Semisal itemnya ekivalen, ada pilihan seperti ini. Kemudian jawabannya. Kemudian kayaknya perlu penjelasan nih gitu. Ekivalen itu artinya setara, sebanding. Maka lawan katanya apa sih? Semisal berat sebelah semisal.
Nah, ini dinilai nih esensial atau enggak nih itemnya. Nah, tadi ada CVR, Content Validity Ratio. Di sini ada yang namanya Content Validity Index. Di sini merupakan validitas isi tes. Didapat dari rata-rata CVR semua item. Contohnya misal, item 1 CVR-nya segini, 2 segini sampai 5. Nah, kemudian hitung CVI-nya, ya ini dijumlahkan semua kemudian dibagi 5. Ketemunya 0,606. Catatan. Untuk subject matter expert, silahkan libatkan SME yang benar-benar paham tes yang mau dikembangkan. Kalau nggak paham dengan tes yang dikembangkan, ya nanti penilaiannya nggak akurat, nggak tepat. Contohnya, tes prestasi psikologi kepribadian. SME-nya siapa gitu? SME-nya ya paling tepat adalah dosen pengampu psikologi kepribadian misalnya. Atau mungkin kalau misal sulit untuk meminta tolong dosen, ya paling nggak mahasiswa psikologi tingkat atas yang benar-benar paham tentang materi itu. Tes TPA, siapa nih SME-nya? Ya cari orang yang biasa nulis atau ikut nulis tes TPA siapa gitu. Atau semisal bisa juga mahasiswa psikologi yang sudah mengambil konstruksi alat ukur. Jangan mahasiswa semester 1 ya, mereka masih belum paham semisal. Nah, kemudian di form CVR, pada awal form itu perlu diberikan pengantar terkait yang dikembangkan itu tes apa, kemudian pokok bahasanya mencakup apa aja, agar SME itu punya gambaran itemnya itu ngomong apa. Nah, kemudian juga perlu diberikan petunjuk penilaian relevansi item dengan indikator atau aspek. Kemudian minta identitas penilai dan kesediaan untuk menjadi rater. Nah, untuk blanko, item disertai kunci jawaban. Kemudian beberapa item kalau misal dinilai perlu penjelasan pengerjaan, ya silahkan ditambahkan kayak gitu. Nah, ini contoh blankonya. Nah, judul, dikasih judul uji validitas isi. Tes apa gitu. Tes mata kuliah konstruksi alat ukur. Disusun siapa? Disusun Tria dan Widya Stuti. Siapa nih? Mahasiswa S1 jurusan psikologi UNJ. Nah, meliputi apa gitu. Dikasih tahu konstruksi alat ukur itu materinya meliputi apa aja. Kemudian tesnya tuh ditujukan buat siapa. Itu perlu dijabarkan di blanko. Kemudian juga penjelasan pengujian validitasnya gimana gitu, atau penilaian relevansinya gimana. Diminta untuk menilai esensialitas. Kemudian identitas, pernyataan kesediaan. Oke, kita masuk ke bukti validitas berdasar isi item dengan icon. Tadi pakai Lausi ya, CVR ini pakai icon. Nah, di sini merupakan bukti validitas berdasar isi didasarkan hasil penilaian panel ahli sebanyak N orang. Kalau tadi diminta untuk menilai esensialitasnya, kalau di sini dinilai seberapa relevan dengan indikator, dan di sini diminta untuk, kalau tadi kan diminta memilih apakah item itu esensial, berguna tapi tidak esensial, atau tidak berguna. Kalau di sini diminta untuk merating, semisal kalau pakai 5 kategori, semisal 1 sangat tidak relevan sampai 5 sangat relevan. Semisal kalau pakai 5 kategori.
Nah, rumus icons V seperti ini. V sama dengan sigma S per N kali C min 1. Nah, S ini adalah hitungan dari R minus LO, angka yang diberikan penilai dikurangi angka penilaian validitas terendah. Kalau pakai 5 kategori, ya berarti angka terendahnya adalah 1. C itu angka penilaian validitas tertinggi. Kalau semisal kategorinya pakai 1 sampai 5, berarti tertingginya 5. N jumlah semua penilai. Nah, mungkin nanti akan kita bahas di contohnya agar teman-teman lebih paham. Atau mungkin sebenarnya udah paham ya. Ini kriteria minimum. Contohnya kita pakai rater. Raternya jumlahnya 10. Kategorinya pakai 1 sampai 5. Sangat tidak relevan sampai sangat relevan. Minimum icons V-nya berapa sih gitu. Oh, kita tarik. Oke. Minimumnya adalah 0,78 atau 0,70. Teman-teman boleh mau pakai yang mana. Bedanya apa sih gitu? Bedanya di P-nya atau signifikansinya. Di sini signifikansinya 0,008, kalau di sini 0,047. Boleh pakai yang mana? Boleh pakai yang mana aja. Kalau saya sih cenderung pakai yang rendah aja gitu. 0,7 aja udah bisa lolos gitu. Ya udah 0,7. Toh signifikansinya di sini 0,047 atau P kurang dari 5%. It's okay. Nah, ini kalau misal pakai 23 rater, rating kategorinya cuma 4, berapa nih itu? Oh, minimalnya 0,64 nih kayak gitu. Nih contoh penghitungannya. Ini item nomor 4. Dinilai relevansinya oleh panel penilai ada 3 orang. Rentang kategori ininya 1 sampai 5. Berapa nilai icons V-nya jika penilai 1 memberi 3, penilai 2 memberi 4, penilai 5 penilai 3 memberi 5. Nah, kita cari sigma S-nya. Sigma S tadi rumusnya adalah ini ya. R kurangi LO. Angka yang diberikan penilai dikurangi penilaian terendah gitu. Jadi semuanya dikurangi 1 dulu sebelum diakumulasi sigma S-nya. Nah, ini ya. 3 kurangi 1, 4 kurangi 1, 5 kurangi 1, ketemu begini. Jadi sigma S-nya sekian. Atau kalau lebih ringkas lagi ya udah. Ini dijumlahkan semua, dikurangi jumlah panelnya itu berapa sih? 3. Ya wes kurangi 3, dapatnya 9. Nih ya, dimasukkan V sama dengan 9 per 3 kali 5 min 1, ketemunya 0,75. Nah, di sini 3 rater ya. 3 rater. Oke, 3 rater. 3 rater dengan rating kategorinya 5. Oh, minimal 0,92 ya. Jadi, item 4 ini kurang dari 0,92. Enggak lolos. Maaf, kamu tidak lolos. Oke, ini item 5. Item 5 dinilai relevansinya oleh berapa ini? 4 panel. Pakai kategorinya 1 sampai 5 lagi. Yaudah, ini ditambahkan semua, dikurangi jumlah penilainya 4, 15. Ketemunya 0,937. Minimum icons V dengan rater 4 itu rater 4 rating 5 itu 0,88. Ini itemnya lolos ya. Nah, ini interpretasinya gimana sih gitu. Rentangnya kalau semisal CVR tadi min 1 sampai plus 1, ini rentangnya 0 sampai 1. Nah, ini Aswar berpendapat bahwa nilai yang ditetapkan oleh icon terlalu tinggi. Menurutnya apabila icons V sudah lebih dari 0,5 sudah memenuhi. Nah, ini mazhab yang lebih mudah ya. Kalau lebih dari 0,5 udah memenuhi gitu.
Padahal di sini emang lebih tinggi itu, tapi emang bukti empiris yang lebih kuat dari ini ya. Jadi emang yang lebih banyak dipakai ya mereka pakai kriteria dari icon V ini. Nah, belangkonya ini ada instruksinya dulu. Diminta memberi nilai 1 sampai 5. 1 sangat tidak relevan hingga paling tinggi 5. Contohnya seperti ini. Ini bab tingkat kesadaran. Ini jenis kesadaran. Relevan nggak sih gitu. Nah, oke. Apa sih kemudian kita udah ngitung GVR misal, atau mungkin kita udah ngitung icon V. Nah, apabila ada item yang tidak memenuhi kriteria minimum, tadi kan kita cocokkan, oh dapat indeks GVR segini, lolos kriteria enggak? Oh dapat indeks icon V segini, lolos kriteria atau enggak? Nah, apabila ada item yang tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan ini dilakukan berdasarkan saran atau komentar dari SMI, terutama kalau misal itemnya masih sedikit banget jumlahnya, maka sangat perlu diperbaiki. Jangan langsung dibuang ya, diperbaiki. Kalau ada yang bisa diperbaiki ya wes diperbaiki gitu. Oke, referensi materi hari ini. Nah, untuk icon Lausi teman-teman bisa langsung baca dari jurnalnya. Asbar, reliabilitas, validitas, Cohen, WN Baharak. Untuk yang perspektif baru, teman-teman bisa baca WN Baharak atau Miller and Loeffler. Tantangan. Lihat tantangan minggu ini dari butir item yang telah disusun. Silakan melakukan pemeriksaan bukti validitas berdasar isi item dengan GVR dari Lausi. Minimal pakai letter 8 ya. Laporannya nanti isinya jadi blanko validasi isi teman-teman tuh seperti apa, silahkan dilampirkan. Kemudian pelaksanaannya, subject matter expertnya itu siapa, berapa jumlahnya, dilaporkan. Kemudian juga dilaporkan hitungan GVR tiap item. Kemudian jika ada perbaikan item silahkan dilaporkan, dan kemudian item finalnya seperti apa. Nah, pelaporan penghitungannya tuh nanti silahkan dilaporkan. Nah, teman-teman nanti bisa menghitung pakai Excel dulu, kemudian dipindah Word atau seperti apa. Contohnya semisal di sini ada 12 item. SME-nya 25. And yang dari 25 orang yang menilai esensial itu 21. Maka hitung GVR-nya gitu. Nah, ini kan ada rumusnya ya wis. Dibikin rumusnya nanti tinggal digeser ke bawah. Oh, kalau pakai 25 SME, kriterianya tuh 0,37. Nah, di sini GVR-nya lebih nih gitu. Berarti lolos kayak gitu. Oke, terima kasih untuk atensinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.